Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'iduhu minasyurur alladzi ja'ala syahra ramadan sayyidash syuhur sahibil maqamil mahmud wal li'ma'il mansur. Salatan wa salaman daimaini ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sambut Ramadan dengan riang gembira. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyam, marhaban syahrul qiyam, marhaban syahrul siyam, marhaban syahrul ibadah, marhaban syahrul barakah, marhaban khairul khalqillah. Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang paling istimewa dari sekian bulan. Karena di dalam bulan Ramadan itu ada dua keistimewaan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar dan terdapat nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Sehingga Ramadan ini menjadi mulia karena kedatangan, keturunan sebuah mukjizat yang sangat mulia. Sehingga orang yang bersenang, bergembira datangnya bulan Ramadan pun ikut terjamin akan diselamatkan dari api neraka. Fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka orang tersebut akan diharamkan untuk masuk neraka. Orang tersebut akan dijamin tidak akan kena percikan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itulah hebatnya Ramadan. Bahwa syahrul Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, dan bulan Ramadan itu bulan pembakaran dosa. Wakila dikatakan oleh ba'dul ulama bahwa innama sumiya Ramadan li'annahu yarmadudz dzunub. Kenapa bulan ini dikatakan bulan Ramadan? Karena bulan ini bulan pembakaran dosa. Istilah orang Jawa itu Ramadan itu diremet-remet, dosanya dibakar. Pembakaran dosa, bulan pembakaran dosa. Sehingga dosa itu akan terbakar ayyahruquha bil a'malis shalihah. Kenapa bisa terbakar? Karena orang itu melakukan amal-amal soleh, terutama adalah ibadah puasa dan yang lainnya. Maka bagi umat Islam yang berpuasa, pasti dosanya akan terbakar. Orang itu dikatakan menjumpai Ramadan. Tapi bagi umat Islam yang tidak mau berpuasa, ya tidak menjumpai Ramadan, paling-paling hanya menjumpai bulan April dan bulan Mei. Meskipun ikut badan ya nggak masalah, karena badan itu kan artinya awak, ya pakaiannya baru untuk badan, untuk awak, bajunya baru, makanannya serba enak-enak ya untuk kepentingan badan. Nah, tapi bagi orang yang berpuasa itu ba'da Ramadan, ba'da siyam, setelah puasa, setelah Ramadan, setelah dosanya terbakar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam suatu hadis dikatakan an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qol, bahwa di akhir bulan Sya'ban, kata sahabat Salman Al-Farisi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpidato, ya ayuhan nas qad adzallakum syahrun mubarakun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu
bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ibadah pada malam hari itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Dan ibadah pada malam hari itu tukaffirud dzunubal umri, bisa untuk menebus dosa seumur hidup. Itulah hebatnya Lailatul Qadar. Faradallahu siyamahu wa ja'ala qiyama lailihi tatawwan. Dan Allah di bulan itu mewajibkan untuk berpuasa, dan malam harinya digunakan untuk tatawwan, untuk ibadah sunat seperti qiyamul lail, seperti melaksanakan sholat tarawih. Juga faman tatawwa fihi bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang melakukan kebaikan, melakukan kesunatan di bulan Ramadan, maka seperti orang melakukan kewajiban. Kalau sunat 70 kali sama dengan 1 kali fardu. Maka melakukan kesunatan pada bulan Ramadan baik siang maupun malam itu seperti melakukan kewajiban. Jadi tikel 70 kali lipat. Semua ibadah, semua kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan akan berlipat menjadi 70 kali lipat. Wa man adda fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang melakukan kewajiban di bulan Ramadan, maka seperti melakukan kewajiban 70 kali di luar bulan Ramadan. Jadi semua kesunatan dan semua kewajiban akan dilipat gandakan 70 kali lipat. Dalam hadis lain juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum Ramadan sayyidus syuhur, famarhaban bih, wa ahlan jaa syahrul siyam bil barakat." Bahwa telah datang kepadamu sayyidus syuhur. Apa itu sayyidus syuhur? Gustining poro wulan. Karena setiap sesuatu itu ada puncaknya. Nah, puncaknya bulan adalah bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa Rajabu syahru ummati, bulan Rajab bulan umatku. Wa Sya'ban, bulan Sya'ban adalah syahri, bulanku, bulan Rasulullah. Wa Ramadan adalah syahrullah. Ramadan itu adalah bulan Allah, bulan yang sangat mulia. Selamat datang bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takun sana kullaha Ramadan. Jadi seandainya umatku itu tahu hikmah, fadilah, kebaikan apa yang terdapat di dalam Ramadan, misalnya rahasia Ramadan itu kemudian dikeluarkan, ditampakkan, maka seluruh umat pasti menghendaki agar semua bulan menjadi Ramadan. Apa sebabnya? Yuk. Li'annal hasanat fihi mujtami'ah. Karena kebaikan di bulan ini betul-betul numpuk, berjubel-jubel yang penuh dengan kebaikan. Maka tadi saya sampaikan, siapa yang melakukan kebaikan sekali saja berlipat menjadi 70 kali lipat. Wa ta'ah makbulah, ketaatan, taubat di bulan Ramadan ini akan sangat mudah, lebih cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awat mustajabah, doa di bulan Ramadan itu pasti mustajabah. Apalagi pada saat panjenengan berbuka puasa, itu doanya sangat mustajabah. Ada
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku memohon kepadaku, bahwa katakanlah bahwa saya ini adalah sangat dekat dengan orang yang berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepadamu tentang Tuhan, tentang Allah, jawablah fa inni qarib, aku adalah dekat. Jadi kalau Anda sedang berdoa, itu Anda sedang berminta kepada Allah, itu berarti Anda sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah bahwa permohonan Anda pasti akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum, mintalah kalian pasti akan aku ijabahi. Itulah Allah. Ada orang doa pasti diijabahi. Kemudian wadzunubu maghfurah, dosa-dosa di bulan Ramadan itu pasti akan diampuni. Yaitu tadi Ramadanul dzunub, dosa-dosa itu akan hancur lebur oleh a'malis shalihat fi hadzal syahr. Kebaikan-kebaikan, kesolihan yang dilakukan di bulan Ramadan itu dalam rangka untuk menghapus seluruh dosa-dosa kita semua. Apalagi wal jannatu mustaqah. Dalam hadis lain bahwa al jannatu mustaqatun li arba'ina farid, bahwa surga itu merindukan terhadap 4 kelompok. Disediakan untuk 4 kelompok. Kelompok pertama adalah ta'lil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, apalagi bacaan itu di bulan Ramadan. Yang kedua adalah mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, ya, seperti memberikan makanan pada orang yang sedang berbuka puasa, itu kan mut'imil ji'an termasuknya. Ini dirindukan sekali oleh surga, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang lotah. Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis, as-sahiyul jahil ahabbu ilallah min abidin bakhil. Orang bodoh tapi dermawan lotah, apalagi di bulan Ramadan, itu lebih disukai oleh Allah daripada orang yang ahli ibadah akan tetapi pelit, ya. Kalau istilah saya itu dijuluki kacang kulit, kaken cangkem kucir itu pelit. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang ketiga, wahafidil lisan. Surga itu dirindukan, disediakan untuk orang-orang yang menjaga lisan. Diperbanyak untuk berzikir, diperbanyak untuk baca Quran, diperbanyak untuk baca sholawat dan lain sebagainya. Daripada untuk merumpi, daripada untuk ghibah, ngerasani. Apalagi di bulan Ramadan, banyak ghibah itu akan membatalkan pahalanya puasa. Kan bisa habis pahalanya puasa karena terlalu kaken cangkem dan lain sebagainya yang tidak ada gunanya. Kemudian yang keempat, surga itu memang diperuntukkan untuk lis-shaimina fi syahri Ramadan, untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bahkan ada pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa besok di hari kiamat, namanya pintu Royan. Pintu surga yang bernama Royan. Ini buat orang-orang yang berpuasa. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Wa fil khabar idza halla hilalu Ramadan sahal arsh wal kursi wal malaika wa ma dunahum yaquluna, bahwa ketika datang bulan suci Ramadan, maka yang namanya arsh, yang namanya kursi, arsh itu adalah langit yang paling tinggi, lapisan langit yang paling atas, langit yang ke-10 itu namanya arsh.
di dalamnya di situ ada kursi. Dan wal malaikatu wa ma dunahum yaqulun, para malaikat dan penghuni-penghuni langit yang di bawah Arsy, ada di Mustawa, ada di Sidratil Muntaha, yang ada di sab ke-7, ke-6, ke-5 sampai sab pertama, penghuni-penghuni langit itu semuanya berucap tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, berbahagialah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima indallahi ta'ala lahum minal karamah. Nah, bagi Allah umat Muhammad itu mendapatkan satu karamah, kemuliaan. Wastaghfarat lahumus syamsu wal qamaru wal kawakib. Bukan hanya itu aja, matahari, kemudian rembulan, bintang-bintang semuanya beristighfar, memintakan ampun untuk umat Muhammad yang mau berpuasa. Wattuyur fil hawa wassamak fil ma'. Tuyur itu burung-burung, manuk-manuk, semua yang ada di awang-awang, yang ada di ruang angkasa, yang apa namanya itu, yang di atas itu semuanya, bahkan ikan-ikan yang ada di laut, hatal hitan fil bahr, semuanya beristighfar. Untuk siapa? Untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kasih sayang Allah terhadap umat Muhammad, khusus pada di bulan suci Ramadan. Kecuali makhluk yang dikutuk oleh Allah, illa syayatin alaihimul la'nah, kecuali setan yang menjadi kutukan Allah. Itu ya enggak bakalan, karena itu musuh bebuyutan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata. Ya enggak mungkin mereka akan memohonkan ampun. Tapi makhluk-makhluk yang lain selain setan semuanya beristighfar untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza asbahu la yatrukullahu ta'ala ahadan minhum illa yaghfir lahu. Tidak lain dan tidak bukan, ketika masuk waktu pagi, Allah tidak akan meninggalkan seorang pun di antara umat Muhammad kecuali Allah mengampuni terhadap dosa-dosa mereka. Inilah kenapa di bulan Ramadan ini dikatakan wadzunubu maghfurah, dosa-dosa diampuni. Ya karena itulah, bukan hanya yang beristighfar, bukan hanya manusia saja, tapi malaikat, semua makhluk-makhluk semuanya beristighfar. Hewan-hewan semuanya beristighfar untuk umat Muhammad. Wa yaqulullahu ta'ala lil malaikah. Kemudian Allah ngendika, Allah berfirman kepada malaikat, ij'alu sholatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati alaihi salatu wassalam, li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Wahai para malaikat, jadikanlah sholatmu, sholawatmu, tasbihmu di dalam bulan Ramadan ini terkhususkan untuk umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu perintah dari Allah langsung, agar mereka bertasbih, agar mereka bersolawat untuk umat Muhammad. Ya memang tidak masuk akal, apakah matahari bisa bertasbih, apakah rembulan, apakah bintang-bintang itu bisa bertasbih, bisa beristighfar. Hadza amrun ghaibun, ini adalah perkara gaib. La ya'lamul ghaiba
illallah. Tidak ada yang tahu terhadap hal yang gaib kecuali Allah. Tapi Allah mengatakan demikian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau panjenengan ingin lebih jelas, bacalah surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahus samawati wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Itu firman Allah. Tusabbihu bertasbih lahu kepada Allah. Apa as-samawatu piro-piro langit. Ini istilah di pondok pesantren maknane niku ngoten. Apa as-samawatu piro-piro langit. As-sab'u kang pitu. Tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu, dan bumi. Langit 7 dan bumi tusabbihu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man fihinna, dan apa-apa makhluk yang ada di dalam sakurbeng langit, saklumaing bumi. Langit bumi seisinya itu bisa bertasbih, bisa beristighfar, bisa bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi panjenengan tidak mendengar, tidak paham tasbihnya mereka. Kalau sampai krungu tasbih malaikat, ya sudah nggak bisa tidur. Sampai krungu tasbihnya pepohonan, nggak bisa tidur. Dengan mendengarkan tasbihnya para makhluk-makhluk yang lain, nggak bisa tidur. Karena pendengaran kita itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Frekuensinya itu dibatasi. Sehingga udahlah, percaya aja terhadap baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dijelaskan di beberapa hadis dan dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 44. Dalam hadis lain dikatakan innallaha ta'ala ya'murul kiramal katibin, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat yang mulia fi syahri Ramadan ayyaktubul hasanat li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malaikat khusus pada bulan Ramadan ini, ada malaikat khusus disuruh oleh Allah untuk mencatat kebaikan umat Muhammad, wala yaktubu alaihim sayyi'at, dan tidak boleh mencatat kejelekan. Jadi malaikat yang mencatat kejelekan sementara di bulan Ramadan istirahat, karena nggak boleh mencatat. Wa yuhibbu anhum dzunubahum madiyah, dan Allah itu menghapus dosa-dosa umat Muhammad terhadap dosa yang telah lewat. Itulah senangnya menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis lain juga dikatakan bahwa idza kana awwalul latin min syahr Ramadan futihat abwabul jannah falam yukhlaq minha baban wahidun asy-syahra kullah wa khuliqat abwabun nar falam yuftah minha babus syahr kullah. Bahwa ketika datang awal bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga semuanya terbuka lebar-lebar. Enggak ada satupun yang terkunci pintu surga. Berbeda dengan pintu neraka. Baghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babus syar kullah. Sebulan suntuk pintu neraka tertutup rapat-rapat. Sebulan suntuk pintu surga terbuka lebar-lebar. Bahkan ada wanada munadin minas sama'i kulla lailatin ilan fijaris subhi. Sebenarnya
Setiap malam itu ada malaikat yang undang-undang. Ya ayuhan nas, ayuhal ibad, ya Abdullah, hai hamba Allah, hai umat manusia, hai anak cucu Adam. Ya baghiyal khairi, yammim wa abshir. Wahai orang-orang yang suka terhadap kebaikan, yuk bersegeralah, bangkit, berbahagialah. Ini bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan pahala. Syahrul hasad, bulan panening ganjaran. Wa ya baghiyasyarr aksir wabsir. Wahai orang yang suka terhadap kejahatan, ya termasuk setan, jin, dan lain sebagainya, umat manusia yang suka terhadap kejelekan, berhentilah, tahanlah, berhentilah. Kamu sia-sia kalau melakukan kejahatan di bulan suci Ramadan ini. Setiap orang-orang yang beristighfar pasti akan diampuni. Setiap orang yang bertobat pasti akan diterima tobatnya. Setiap orang yang berdoa pasti akan diijabahi. Maka panjenengan harus optimis kepada Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan, pasti kalau Allah bilang pasti, ya ud'uni astajib lakum, mintalah kamu padaku, pasti akan ku ijabahi. Sekali lagi, apalagi di bulan Ramadan itu pasti. Makanya kalau minta pada Allah jangan terlalu banyak. Mudah-mudahan, semoga, insya Allah lah, kelamaan itu. Langsung aja to the point. Allahumma tuhna, ya Allah nek kula nyuwun muga-muga anak niki donga Jawa. Donga niku intine kan mantep. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kamu kepada Allah bahwa permohonanmu, doamu pasti akan diijabahi. Karena apa? Wa'lamu annallaha ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Ketahuilah bahwa Allah itu tidak akan ngijabahi terhadap orang yang saat berdoa hatinya lupa. Maka harus mantap, harus khusyuk dan mantap, insya Allah pasti akan dikabul, dijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang minta, apalagi kalau mintanya di waktu-waktu sepertiga malam yang akhir, sekitar jam 2, jam 3, setengah 4, itu saat musim sahur, perbanyaklah untuk berdoa. Inilah Allah sangat menyayangi terhadap kita-kita ini, terutama di bulan suci Ramadan. Walillahi azza wa jal 'inda kulli fitrin min syahr Ramadan kulla lailatin utaqa'un minan nar sittuna alfin. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala setiap umat Muhammad berbuka pada bulan suci Ramadan, setiap malam saat umat Muhammad berbuka puasa, saat itu pula Allah akan memerdekakan, Allah akan membebaskan dari siksaan api neraka sejumlah 60.000 umat manusia dibebaskan dari api neraka. Maka bagi para amwat, orang-orang mati yang sedang disiksa itu sangat senang. Siapa tahu dia termasuk daftar orang yang dibebaskan dari siksaan api neraka. Sangat bahagia orang-orang yang sudah mati pada saat memasuki bulan suci Ramadan. Apalagi nanti kalau Lebaran. Fa idza kana yaumul fitri ittaqullaha misla ma aqtaqa fi jami'isy syuh fi jami'isy syahr. Pada saat memasuki malam Idul Fitri, maka Allah akan mengampuni lebih banyak lagi sejumlah selama 1 bulan. Kalau 1 hari 1 malam Allah membebaskan 60.000 orang
dari api neraka, otomatis karena dibebaskan dari api neraka kan masuk ke dalam surga. Satu malam 60.000. Kalau malam Idul Fitri ya 30 kali 60.000. Berapa itu? 1.800.000 orang yang dimerdekakan dari api neraka pada bulan suci Ramadan, terutama pada malam Idul Fitri. Oleh karena itu kita gunakan aji-aji mumpung menangi bulan Ramadan, marilah kita maksimalkan untuk ibadah apa saja, dengan harapan kita akan mendapatkan barokah, manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.